Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Jika bukan karena Yang Mulia menghormatinya, mungkin sudah kutampar wajahnya, ucap sosok itu menanggapi dengan kesal. Benar-benar tidak tahu diri. Tunggu saja masanya, aku akan membuat perhitungan dengannya, ucap Ying Yan dengan serius, menatap punggung King Ruo yang terus berlalu dengan kemarahan menyala. Tanpa menghiraukan Ying Yan dan saudaranya yang sedang murka itu, King Ruo yang tiba-tiba merasakan aura pembunuhan dari mereka terus melangkahkan kakinya dengan santai. Sepertinya mereka benar-benar tidak menyukai orang lain di gunung ini, batinnya sambil terus mendekati tangga istana terlarang yang berada di kaki gunung. Pada saat menapaki tangga emas tersebut, King Ruo tiba-tiba merasakan jejak samar kekuatan petir berada di tempat itu. Ayah guru, benar, ada jejak aura petir di tempat ini. Apakah itu artinya? Membatin sambil menatap puncak gunung yang menembus awan itu dengan perasaan berdebar-debar. Pada saat menapaki tangga istana tersebut, tiba-tiba King Ruo merasakan getaran kecil dari bawah tangga. Di tempat lain, Ying Yan yang merasakan direndahkan dan diabaikan oleh King Ruo langsung bergerak tanpa dapat menahan diri dan langsung bergerak, mengawasi King Ruo yang menapaki tangga istana dengan seksama. Untuk dapat menghukumnya, buat dia melakukan kesalahan, batinnya sambil tersenyum sinis, sedangkan di hadapannya, King Ruo yang merasakan pergerakannya diawasi hanya tersenyum santai. Setelah menapaki ribuan anak tangga yang terbentang dari kaki gunung, King Ruo akhirnya tiba di halaman istana puncak Nanjin, lalu bergerak menuju istana terlarang dengan aura kuno yang sangat kuat tersebut dengan perasaan semakin berdebar-debar. Aura yang begitu luar biasa, batinnya sambil bersikap tenang, lalu menghampiri dua sosok muda yang sedang berjaga di depan pintu istana. "Jenderal," ucap kedua prajurit itu dengan hormat. King Ruo menganggukkan kepalanya dengan ramah. "Apakah Yang Mulia ada?" "Ada Jenderal, tapi saat ini Yang Mulia masih belum bisa ditemui," jawab prajurit tersebut dengan wajah ragu. Membuat King Ruo langsung terdiam. Tapi sebelumnya Jenderal Ying Yan menjeda kata-katanya lalu menganggukkan kepalanya. "Jika demikian aku akan kembali besok pagi," ucapnya. "Baik Jenderal," jawab prajurit tersebut dengan hormat. Sepertinya ini ulah Ying Yan, batinnya lalu meninggalkan kawasan puncak gunung Nanjin. Di balik perisai ilusi, Ying Yan yang mengamati King Ruo meninggalkan halaman istana terlarang puncak Nanjin tersenyum senang. "Makhluk rendahan, apakah kamu pikir jabatanmu bisa membuatmu memasuki istana dengan bebas? Benar-benar menganggap diri terlalu tinggi," ucapnya tersenyum senang, menatap King Ruo yang turun dari tangga istana. Di tangga istana, King Ruo yang merasa dirinya terus diawasi oleh Ying Yan, lalu menghentikan langkahnya. Mengedarkan pandangannya, berpura-pura mencari keberadaan Ying Yan yang sedang mengawasinya. "Sepertinya ada yang mengawasiku, tapi tidak ada orang. Apakah ini perasaanku saja?" ucapnya, membuat Ying Yan yang mendengar kata-katanya tersenyum senang. "Benar-benar Jenderal lemah," ucapnya. King Ruo yang masih berdiri di tangga istana tersebut tiba-tiba mengibaskan tangannya. Sus, sus, pisau terbang melesat seperti kilatan cahaya, bergerak ke arahnya. "Oh tidak," ucapnya panik sambil bergerak menghindari pisau tersebut tanpa berani menghadang serangan tersebut. Sus, sus, pisau tersebut mengenai bahu kanannya. "Bajingan ini benar-benar menjengkelkan," ucapnya dengan kemarahan menyala sambil menahan diri. Sus, pisau terbang yang telah melukai bahu kanannya itu bergerak kembali pada King Ruo. "Hais, ternyata ini hanya perasaanku saja," ucap King Ruo dengan sedikit meninggikan suaranya, lalu melangkahkan kakinya menuruni tangga tersebut dengan tenang. Di tempat persembunyiannya,
Yin Yan yang belum merasakan pengaruh racun dari pisau terbang yang melukai bahu kanannya, lalu bergerak mengikuti King Ruo dengan diam-diam. "Bajingan, aku akan membunuhmu," ucapnya dengan dendam membara. Tidak lama kemudian, King Ruo akhirnya meninggalkan kawasan puncak Gunung Nanjin, lalu terus bergerak dengan tenang, berpura-pura tidak menyadari keberadaan Yin Yan yang terus bergerak mengikutinya. Setelah benar-benar keluar dari kawasan puncak Nanjin, King Ruo lalu memasuki lembah gunung tersebut sambil mengubah wujudnya menjadi serigala taring emas. Baru saja King Ruo bergerak, tiba-tiba medan pertempuran abadi muncul, menyelimuti dan menyegel kawasan tersebut. "Matilah kau!" teriak Yin Yan tiba-tiba muncul sambil melepaskan serangan cakar api emas. Sus! Cakar api raksasa itu bergerak menyerang King Ruo dan memenuhi kawasan yang telah tersegel tersebut. Sus! Sus! King Ruo bergerak menghindari serangan tersebut dengan mudah. Duar, jeder, ledakan dahsyat bergema, mengguncang kawasan yang telah tersegel tersebut dan memporak-porandakannya. "Yin Yan, apakah hanya ini kekuatanmu?" King Ruo meledek, sambil mengubah wujudnya, menatap Yin Yan yang kini mengubah dirinya menjadi elang emas. Dengan sorot mata penuh kebencian, Yin Yan langsung melepaskan serangan terkuatnya. Sus! Sus! Tembakan bola api emas muncul dari paruhnya, namun tiba-tiba semburan api itu bercampur dengan darah. "Ah!" teriaknya kesakitan sambil bergerak mundur. "Yin Yan, mengapa mundur? Bukankah kamu ingin membunuhku?" ucap King Ruo sambil bergerak melepas tinjuan tapak emas naga ilahi yang langsung menghantam kepalanya. Duar! Sosok yang sedang terluka parah karena racun dari pisau terbang King Ruo sebelumnya itu terjatuh dengan bebas. Sus! Sosoknya menjadi manusia dan terus terjatuh hingga menghantam batu dengan keras. Siapa kamu sebenarnya?" menatap King Ruo dengan penuh kebencian. Tanpa menjawab, King Ruo tiba-tiba kembali bergerak dan menyerangnya. Sus! Sus! Tinjuan keras King Ruo yang melepaskan aura penindasan darah naga mengenai tubuh Yin Yan dengan telak, membuat racun hitam yang telah bersarang di tubuhnya semakin aktif. "Mengapa diam saja? Apakah kamu patung? Atau apakah karena racun darah dalam tubuhmu itu?" Kata-kata King Ruo membuat Yin Yan yang hanya bisa menahan serangan tersebut begitu terkejut. "Apakah ada yang salah dengan kata-kataku?" tanya King Ruo sambil menamparnya dengan keras. Sus! Sosoknya yang benar-benar tidak berdaya tersebut, terlempar hingga belasan meter, lalu bangkit berdiri menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Duar! Ledakan keras mendorongnya, saat tubuhnya tiba-tiba menghantam perisai kubah langit. "Kamu bukan Sisi Kuan. Siapa kamu sebenarnya?" menatap King Ruo dengan serius. Tanpa menjawab, King Ruo langsung melepaskan rantai hitam raksasa dan mengikatnya. "Ah!" teriaknya mencoba melawan, namun racun hitam semakin menguras kekuatan darahnya. "Bajingan, apa yang ingin kamu lakukan?" ucapnya panik saat melihat rantai emas tiba-tiba muncul memasuki tubuhnya. "Jika kamu melawan, aku akan menghancurkan kekuatan jiwamu," ucap King Ruo dengan tatapan dingin sambil melepaskan aura tingkat 3 milik Sisi Kuan. Kamu, apakah sebelumnya kamu pikir aku masih berada di tingkat 2? Yin Yan, kamu menganggap diri terlalu tinggi, andai saja aku tidak memerlukanmu, mungkin dari awal aku sudah membunuhmu, ucap King Ruo sambil melepaskan tamparan keras, membuat Yin Yan yang ternyata sudah berada di tingkat 2 itu terdiam. Belum hilang keterkejutan Yin Yan, King Ruo tiba-tiba mencengkram lehernya sambil mengedarkan teknik perubahan bintang dan menyerap pengetahuannya. Kamu berusaha melakukan perlawanan, namun cengkraman keras King Ruo pada lehernya membuatnya langsung gelagapan. Selain itu, kekuatan jiwanya yang menyerupai roh orang dewasa juga begitu kesakitan saat rantai emas yang melepaskan kekuatan petir itu melilit lehernya dengan kuat. Ah, bajingan ini, siapa dia sebenarnya? Membatin menatap King Ruo dengan penuh kebencian. 30 menit kemudian, King Ruo melepaskan cengkramannya lalu menyegel Yin Yan dengan segel mantra formasi cakram langit Ling. Wus, swus, 2 piringan emas muncul, menyegel bagian leher dan tubuhnya. Kamu,
berusaha melakukan perlawanan. Diam, ucap King Ruo sambil mengurungnya ke dalam bola emas transparan, lalu melemparnya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah melempar Ying Yan ke dalam cincin penyimpanan, dan membersihkan aura pertempuran di tempat itu, King Ruo lalu mengubah tampilan wajahnya lalu bergerak menuju gerbang istana puncak Nanjin. 3 menit setelah King Ruo pergi, Wei Jiu dan rombongannya tiba di tempat itu. "Jenderal, ini," ucap komandan pasukan sambil menatap kawasan yang telah terbakar dan porak-poranda tersebut dengan tercengang. "Pertempuran ini, siapa yang dapat melakukannya?" ucap Wei Jiu dengan serius sambil memeriksa tempat itu dengan seksama. "Maksud, Jenderal, apakah kamu menemukan jejak aura mereka?" tanya Wei Jiu, membuat komandan pasukan itu langsung terdiam. "Jenderal, benar. Tempat ini benar-benar bersih. Dan begitu berbeda dengan tempat pertempuran Jenderal Sei sebelumnya. Apakah ini adalah orang yang sama atau orang yang berbeda?" "Kita benar-benar tidak menemukan petunjuk yang berarti," ucap Wei Jiu dengan wajah kecewa, sambil mengedarkan pandangannya. "Lalu, Jenderal, apa yang harus kita lakukan?" "Tetap bergerak, dan sampaikan pada pemimpin puncak untuk memeriksa lencana kehidupan para jenderal mereka." "Baik, Jenderal." Lalu bergerak, melakukan pemeriksaan di tempat lain. Di tempat lain, King Ruo terus bergerak menuju puncak Nanjin dengan perlahan sambil memeriksa pengetahuan Ying Yan yang telah diserapnya. Pada saat tiba di depan 2 pilar emas yang berada di kaki gunung, King Ruo tiba-tiba merasakan 2 sosok bergerak mendekatinya. Sus, sus. Sosok Wei Jiu dan komandan pasukan muncul di belakangnya. "Jenderal Ying Yan," ucapnya dengan hormat. "Apakah kalian sudah lupa aturan?" ucap King Ruo dengan tegas, membuat wajah Wei Jiu dan komandan pasukannya langsung pucat pasi. "Ada hal yang sangat penting yang ingin kami sampaikan, Jenderal," ucap Wei Jiu terbata. "Bicaralah," ucap King Ruo dengan gaya Ying Yan dengan tegas dan pemarah. "Jenderal, kami baru saja menemukan jejak pertempuran di lembah timur gunung. Selain itu dalam beberapa waktu ini telah terjadi masalah," ucap Wei Jiu menjelaskan situasi yang terjadi di kawasan Gunung Nanjin dengan detail, membuat King Ruo yang menyamar sebagai Ying Yan itu begitu terkejut. "Baik, terima kasih laporannya. Tetap berhati-hati, aku akan membicarakan masalah ini dengan Yang Mulia," ucapnya dengan serius. "Tapi Jenderal, apakah ini?" ucap Wei Jiu dengan ragu. "Tenanglah. Aku yakin Yang Mulia pasti memahami hal ini," jawab King Ruo dengan serius. "Baik, Jenderal," ucap Wei Jiu dengan hormat. Setelah memberi laporan, Wei Jiu dan komandan pasukannya tersebut lalu meninggalkan tempat itu. Setelah Wei Jiu dan komandannya pergi, King Ruo lalu memasuki gerbang pilar emas tersebut dengan tenang. Sus, sosok paruh baya muncul dari balik pilar emas menemui King Ruo. "Saudara Yan, bagaimana?" tanya sosok tersebut dengan penasaran. "Saudara Huyan, tenang saja, aku sudah memberi dia pelajaran," jawab King Ruo sambil menapaki tangga emas dengan gayanya yang sombong. "Lalu di mana dia sekarang?" tanya Ying Huyan dengan penasaran. "Kemana lagi kalau tidak kembali ke tempat persembunyiannya di puncak timur," jawab King Ruo sambil meninggikan suaranya. "Lalu bagaimana dengan laporan Wei Jiu sebelumnya?" "Aku akan melaporkan hal ini pada Yang Mulia, namun sebelum itu, aku ingin beristirahat dan memulihkan diri," jawab King Ruo. "Baiklah, jika demikian biar aku saja yang berjaga," ucap Ying Huyan dengan gembira. "Baik, aku pergi dulu," ucap King Ruo lalu meninggalkan tempat itu, bergerak naik menuju kediaman Ying Yan yang berada di selatan puncak utama. Setelah King Ruo pergi, Ying Huyan yang percaya pada King Ruo yang telah menghajar Si Zikuan hanya menggelengkan kepalanya. "Saudara Yan benar-benar luar biasa, bahkan dapat mengalahkan Si Zikuan," ucapnya dengan takjub. Di tempat lain, sus, King Ruo terus bergerak dengan tenang, hingga akhirnya tiba di kediaman Ying Yan. Sosoknya bergerak memasuki kediaman Jenderal Pelindung Khusus Puncak Utama itu dengan tenang. Setelah memasuki kediaman tersebut, King Ruo lalu melepaskan segel pelindung tingkat tinggi,
lalu memasuki kediaman rahasia Ying Yan dan beristirahat di dalamnya. Di dalam ruangan itu, setelah memulihkan kekuatannya, King Ruo lalu mengeluarkan Long Yuwei untuk berjaga di tempat itu. Sus, sosok naga es itu muncul di dalam ruangan tersebut. Penguasa, ucapnya dengan hormat, sedikit terkejut saat merasakan aura emas hewan langit yang begitu kentara. Yuwei, saat ini kita berada di puncak utama Gunung Nanjin, ucap King Ruo sambil memintanya untuk berjaga di dalam ruangan itu. Baik, penguasa, ucapnya tergagap saat melihat King Ruo tiba-tiba memasuki dunia jiwa sambil menyegel dirinya dengan bola emas transparan. Gunung kuno elang emas langit, ucapnya pelan, sambil memeriksa tempat itu dengan seksama, lalu berjaga dengan tenang. Di dalam dunia jiwa, King Ruo muncul di halaman penjara barat, lalu memasuki tempat itu dan terus bergerak menuju ruangan kosong yang masih belum ditempati. Di dalam ruangan tersebut, King Ruo lalu membuat pilar segel emas. Setelah menyiapkan segel tersebut dan memastikannya bekerja, King Ruo lalu mengeluarkan Ying Yan dari dalam cincin penyimpanannya. Sosok paruh baya dengan tubuh terikat rantai hitam dengan leher dan perut yang tersegel oleh cakram emas langit Ling, muncul di dalam ruangan itu. Bajingan, siapa kamu? Ucapnya begitu terkejut saat menatap King Ruo yang menggunakan tampilannya dengan penuh kebencian. Plak, tamparan keras King Ruo yang menggetarkan kekuatan jiwanya, membuatnya langsung terdiam. Jika ingin diperlakukan dengan baik, tunjukkan sopan santunmu, ucap King Ruo sambil menyegel tubuhnya pada keempat pilar segel emas yang ada di dalam ruangan tersebut. Ah, bunuh saja aku, ucapnya dengan kesal. Mati, maaf aku masih memerlukan nyawamu, ucap King Ruo sambil menyegel tubuhnya. Setelah menyegel Ying Yan pada pilar segel emas, King Ruo lalu mengeluarkan pisau hitam dan kelopak bunga teratai merah. Kamu tinggal pilih salah satu. Jika kamu ingin sembuh, keluarkan mutiara jiwa abadimu, tapi jika kamu menolak, maka pisau ini akan menggores tubuhmu lagi, ucap King Ruo dengan tenang sambil mengeluarkan 5 ekor semut api abadi, membuat Ying Yan terdiam. Walaupun tatapannya penuh dengan kemarahan dan keberanian, namun di dalam hatinya dirinya merasa ciut. Penyusup dari ras naga ini benar-benar kejam dan mengerikan. Membatin dengan kemarahan menyala. Ying Yan, jika kamu tidak mau melakukannya, aku juga bisa mengambilnya dengan paksa, tapi sebelum itu, aku akan membuatmu merasakan apa itu keputusasaan, ucap King Ruo sambil bergerak mendekatinya. Ah, teriaknya dengan kesal, sambil mengeluarkan mutiara jiwa abadinya dengan wajah tidak rela. Bola putih sebesar kepalan tangan orang dewasa yang dilingkari cincin cahaya keabadian, keluar dari dantiannya. Terima kasih, ucap King Ruo sambil meraih mutiara jiwa kehidupan abadi tersebut dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah menyimpan mutiara jiwa kehidupan abadi tersebut, King Ruo lalu memberi kelopak bunga teratai merah padanya. Pulihkan dirimu, ucap King Ruo dengan tenang, sambil mengeluarkan sisi kuan dari dalam cincin penyimpanannya. Jenderal, ucapnya terbata, menatap sisi kuan yang tampak tidak bersemangat dengan membelalakkan matanya. Jenderal Ying Yan, ucap sisi kuan dengan wajah lesu, sambil membiarkan diri disegel oleh King Ruo pada pilar segel emas. Setelah menyegel sisi kuan pada pilar segel emas, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu dan keluar dari dalam dunia jiwa. Sosoknya muncul di hadapan Long Yuwei yang sedang berjaga. Penguasa, ucapnya menyapa King Ruo dengan hormat. Yuwei, bagaimana? Apakah ada hal yang mencurigakan? Tidak ada, penguasa. Baik, ucap King Ruo sambil memintanya untuk kembali ke dalam dunia jiwa. Setelah Long Yuwei kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu meninggalkan kediaman tersebut, bergerak memeriksa kawasan puncak Gunung Nanjin dengan diam-diam. Di dalam dunia jiwa, Ying Yan dan Sisi Kuan terdiam saling berpandangan. Jenderal, apakah kamu mengenal sosok itu? Tanya Ying Yan dengan serius. Sisi Kuan yang telah kehilangan semangat hidup hanya menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana jenderal bisa ditangkap oleh mereka? Mereka memasuki kediamanku,
namun aku dilumpuhkan oleh pemimpin kelompok itu, jawab si Zikuan menjelaskan bagaimana dirinya dikalahkan oleh King Ruo dan rombongannya dengan racun hitam yang disarankan secara diam-diam padanya. Aku juga terkena racun hitam, ucap Ying Yan dengan wajah lesu, sambil menjelaskan dirinya yang mendapat serangan pisau racun, tanpa menjelaskan dirinya yang sedang ingin memberi pelajaran pada si Zikuan. Tanpa serangan racun itu pun kita tidak akan mampu melawannya, ucap si Zikuan. Jenderal benar, kekuatan ras naga ilahi ini benar-benar mengerikan. Lalu apakah mereka menjelaskan tujuannya? Tanya Ying Yan dengan serius. Si Zikuan menggelengkan kepalanya. Semoga jenderal yang lain segera menanggapi masalah ini dengan cepat, ucapnya pelan. Semoga saja, jawab Ying Yan, dengan perasaan khawatir, mengingat tindakan King Ruo yang begitu ingin menemui Ying Huai. Di tempat lain, King Ruo terus bergerak memeriksa kawasan puncak utama Nanjing dengan tenang, tanpa khawatir dicurigai oleh penjaga lainnya. Sepanjang malam King Ruo terus bergerak memeriksa seluk-beluk kawasan puncak utama tersebut dengan seksama. Menjelang pagi, King Ruo lalu bergerak menuju istana terlarang. Semakin dekat King Ruo dengan istana terlarang, maka semakin kuat aura petir itu. Pada saat King Ruo hendak memasuki istana, tiba-tiba dirinya dikejutkan oleh aura yang begitu kuat muncul di belakangnya. Sus, sosok paruh baya muncul di sisinya. Leluhur Hao Tian, ucap King Ruo menyapa sosok abadi tingkat 3 itu dengan hormat. Yan apa yang sedang kamu lakukan? Menatap King Ruo dengan serius. Maksud leluhur? Tanya King Ruo yang menyamar sebagai Ying Yan itu dengan heran. Aku terus mengawasimu, sepertinya kamu sedang menyelidiki sesuatu, jawabnya dengan tatapan tajam. Benar leluhur, jawab King Ruo sambil menjelaskan masalah yang terjadi di kawasan puncak lainnya. Apa? Dengan wajah serius. Karena aku tidak ingin Yang Mulia tahu dan khawatir, jadi aku melakukannya dengan diam-diam. Mengenai masalah ini apakah leluhur punya saran? Tanya King Ruo. Ying Haotian terdiam sesaat menatap King Ruo dengan serius. Jika demikian mari kita temui Yang Mulia, ucapnya. Baik, leluhur. Lalu mengikuti sosok paruh baya tersebut ke dalam istana dengan tenang. Saat memasuki aula istana, King Ruo merasakan aura petir yang semakin kuat, membuatnya semakin berdebar-debar. Apakah ayah guru benar-benar ditawan di tempat ini? Batinnya sambil memeriksa ruangan itu dengan diam-diam. Di dalam aula istana, tidak lama kemudian seorang gadis memasuki ruangan, lalu melayani King Ruo dan Ying Haotian dengan hormat. Leluhur, jenderal, ucapnya sambil menyuguhkan minuman dengan hormat. Terima kasih, ucap King Ruo dengan ramah. Tidak lama, dua sosok paruh baya lainnya muncul di tempat itu. Leluhur Yumao, leluhur Tajun, ucap King Ruo menyambut kedatangan kedua sosok itu dengan hormat. Yan dengar-dengar kamu sudah naik tingkat 2, apakah benar demikian? Ucap Ying Tajun menatap King Ruo dengan gembira. Benar leluhur, jawab King Ruo dengan penuh semangat. Hais, generasi muda selalu begitu luar biasa, ucap Ying Tajun sambil menempati kursinya. Yan selamat, ucap Ying Yumao dengan gembira lalu menempati kursinya. Setelah Ying Tajun dan Ying Yumao menempati kursi masing-masing, tidak lama kemudian sosok muda dengan baju emas memasuki ruangan. Ying Huai. Ternyata aura petir ini berasal dari sosoknya. Selain itu, ternyata dia lebih kuat dari ketiga leluhur ini. King Ruo membantin, menatap sosok muda tersebut dengan perasaan berdebar-debar, saat merasakan aura petir yang sangat kuat tiba-tiba memenuhi ruangan itu. Yang Mulia, ucap King Ruo dan ketiga leluhur tersebut menyambut kedatangannya dengan hormat. Leluhur, ucap Ying Huai menyapa Ying Yumao dan rombongannya dengan hormat, lalu mengarahkan pandangannya pada King Ruo dengan tajam. Di sisi Ying Haotian, King Ruo yang tiba-tiba mendapat tatapan seperti itu hanya bisa mencoba bersikap tenang. Yang Mulia, kedatangan kami karena laporan Yan ucap Ying Haotian menjelaskan, membuat King Ruo yang berada di sisi sosok paruh baya itu sedikit lebih tenang. Di hadapan Ying Haoi,
Di bawah tatapan tajam itu, King Ruo hanya bisa terdiam dan mengatur nafasnya dengan tenang. Kapan Ying Haotian melaporkan hal ini pada Ying Huai dan memanggil Ying Tajun dan Ying Yumao? Batinnya dengan heran. Di kursi utama, Ying Huai yang mendapatkan penjelasan dari Ying Haotian, lalu menganggukkan kepalanya. "Yan, silakan," ucapnya dengan tegas. "Terima kasih Yang Mulia," ucap King Ruo dengan hormat lalu mulai menjelaskan peristiwa yang sedang terjadi di luar kawasan puncak utama. "Yang Mulia, perisai perlindungan telah diterobos, bahkan penyusup itu telah membunuh Jenderal Sei. Selain itu, mereka juga telah membunuh 25 prajurit elit yang berada di bawah perintah Jenderal Wei Jiu, dan menangkap 13 prajurit di bawah perintah Jenderal Lang Jian yang saat ini masih dinyatakan hidup," jawab King Ruo menjelaskan dengan detail membuat Ying Yumao dan Ying Tajun begitu terkejut. "Yan lalu bagaimana dengan tindakan para jenderal puncak mengenai masalah ini?" tanya Ying Tajun. "Saat ini mereka sedang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan secara besar-besaran, namun beberapa waktu yang lalu, Jenderal Wei Jiu menemukan bekas pertempuran di luar kawasan puncak utama, namun tidak menemukan jejak aura sosok yang bertempur," jawab King Ruo. "Lalu bagaimana dengan jejak pertempuran di tempat pertama?" tanya Ying Yumao. "Tempat itu begitu kacau, namun aku menemukan jejak aura yang melepaskan kekuatan petir," jawab King Ruo, membuat ketiga leluhur itu saling berpandangan. Ying Huai menganggukkan kepalanya, lalu menatap ketiga leluhur itu dengan tenang. "Mohon bantuan leluhur untuk membantu para jenderal menemukan penyusup itu, dan kamu Yan, tetap berada di sini, ada hal penting yang ingin aku bicarakan," ucapnya dengan serius. "Baik Yang Mulia." Setelah mendapat perintah, Ying Haotian dan kedua leluhur itu lalu meninggalkan tempat itu. Setelah ketiga leluhur itu pergi, Ying Huai lalu menyegel tempat itu dengan diam-diam. "Sebelumnya kamu menyebutkan menemukan jejak kekuatan petir, apakah benar demikian?" tanya Ying Huai dengan serius. "Benar Yang Mulia, apakah kamu yakin?" "Benar Yang Mulia, dan jejak tersebut walaupun tersamar oleh aura pertempuran namun jejak petir itu begitu kentara," jawab King Ruo membuat Ying Huai terdiam sesaat. Tiba-tiba Ying Haoyi menggerakkan tangannya. Selas, selas. Lingkaran petir putih kehitaman muncul di telapak tangannya. "Pepetir." King Ruo membatin dan hampir tidak dapat menahan diri. "Apakah auranya seperti ini?" tanya Ying Huai, mengejutkan kegugupan King Ruo. "Benar Yang Mulia," jawab King Ruo dengan wajah penasaran. "Itu pasti orang-orang dari klan Phoenix," ucapnya dengan santai membuat King Ruo yang sebelumnya mengira Ying Huai adalah pecahan jiwa salah satu dari pelayan Luo Feng langsung ternganga. "Maksud Yang Mulia, Yan, ini adalah rahasia. Puluhan ribu tahun yang lalu, dua sosok paruh baya membawa pecahan jiwa seseorang penguasa dari klan Phoenix Petir ke tempat ini, dan aku berhasil menyerap kekuatan keduanya tersebut, namun tidak dengan pecahan jiwa penguasa tersebut," jawabnya menjelaskan. "Lalu, Yang Mulia, di mana pecahan jiwa tersebut?" tanya King Ruo berusaha bersikap tenang dengan wajah yang begitu penasaran. "Aku menyegelnya di dalam lautan jiwaku, dan menyerap kekuatannya secara perlahan," jawabnya sambil terkekeh, membuat King Ruo langsung terdiam. "Untuk menyelamatkan ayah guru, itu artinya aku harus membunuhnya, tapi bagaimana caranya?" King Ruo membatin, sambil menatap Ying Huai yang terlihat begitu bahagia tersebut dengan frustasi. "Saat menyerap dua mutiara jiwa pelayan tersebut, aku bisa menaikkan kekuatanku dan memiliki kekuatan petir. Sekarang datang lagi mereka, bukankah ini adalah keberuntunganku?" ucapnya sambil menatap King Ruo tertawa santai. "Maksud Yang Mulia?" tanya King Ruo dengan heran. "Semakin banyak aku menyerap kekuatan petir, maka semakin kuat diriku, termasuk kekuatan mutiara petirmu itu," jawabnya menatap King Ruo seperti mangsanya. "Maksud Yang Mulia, jangan berpura-pura di hadapanku." Dengan tatapan dingin, membuat King Ruo yang sebelumnya begitu tenang tiba-tiba begitu terkejut. "Maksud Yang Mulia?" tanya King Ruo. "Penyamaranmu begitu sempurna, tapi kamu tidak bisa menipuku.
sambil melepaskan aura penindasan. Suang, ruangan itu bergetar, bersamaan dengan munculnya angin keemasan yang memadat dari langit-langit istana yang langsung menekan King Ruo. Duar, kursi, meja dan apa saja yang ada di tempat itu mulai hancur, bahkan mulai membuat King Ruo tidak mampu berdiri. Kamu mungkin bisa menipu ketiga leluhur, tapi tidak dengan diriku. Apakah kamu keturunan dari salah satu sosok tersebut? Sambil menguatkan penindasannya. Yang mulia, ucap King Ruo terbatas saat darah segar mulai keluar dari pori-pori tubuhnya. Kamu tidak pantas memanggil namaku. Sambil melepaskan serangan tapak angin pada King Ruo. Duar, serangan tapak angin itu mengenai King Ruo dengan telak dan melempar hingga menghantam dinding ruangan. King Ruo mencoba untuk berdiri dengan tubuh terhuyung. Jika bukan karena teknik sirah bulan perak, mungkin tubuhku sudah hancur. Batinnya menatap Ying Huai dengan serius. Selain mampu menerobos segel perlindungan Gunung Nanjin, kamu juga berani membunuh dan meniru orang-orangku, ucapnya sambil melepaskan serangan tapak pada King Ruo. Tanpa dapat menghindar, serangan itu kembali mengenai tubuhnya. Duar, King Ruo terlempar kembali, hingga menghantam dinding ruangan bersamaan darah segar yang langsung menyembur dari mulutnya. Kekuatanmu bahkan belum berada di tingkat abadi, tetapi sudah bisa membunuh Sei dan mengalahkan Ying Yan, kamu benar-benar berbakat. Sambil bergerak dan mencengkram leher King Ruo. Serahkan Ying Yan padaku, maka aku akan membuatmu mati dengan cepat. Jika tidak, maka aku akan membuatmu merasakan apa itu keputusasaan. Menatap King Ruo dengan dingin. Di hadapannya, King Ruo yang bahkan tidak dapat berbicara hanya bisa menggerakkan kakinya. Sambil mencoba melepaskan tangan Ying Huai yang mencengkramnya dengan erat. Sus. Tangan itu bergerak dan melempar King Ruo dengan keras, hingga kembali menghantam dinding ruangan. Dengan tubuh terhuyung, King Ruo mencoba berdiri sambil menyeka darah segar yang keluar dari sudut bibirnya. Jika kamu ingin Ying Yan, serahkan dulu pecahan jiwa ayahku, ucap King Ruo sambil memulihkan dirinya. Oh, ternyata kamu putranya, tidak heran kamu berani memasuki tempat ini, ucapnya tertawa santai. Tiba-tiba menggerakkan tangannya, kamu kira aku memikirkan keselamatan Ying Yan? Kamu menganggap diri terlalu tinggi. Sus. Serangan tapak angin melesat ke arah King Ruo dan beradu dengan pertahanan King Ruo. Duar, duar. Ledakan keras mengguncang tempat itu. Oh, ternyata kamu mulai berani melawan, tapi sampai kapan kamu akan melakukannya? Sampai kamu memberikan pecahan jiwa ayahku, ucap King Ruo sambil memulihkan dirinya dengan menyerap pil peledak energi dan pil penyembuhan Fuyuan. Benar-benar menguji kesabaran, ucapnya sambil mengibaskan tangannya. Sus. Sapuan angin seperti tombak bergerak ke arah King Ruo dengan cepat, menghantam perisai emas pertahanan King Ruo. Duar. Ledakan dahsyat bergema bersamaan dengan munculnya kabut hitam dan kabut merah secara bersamaan. Trik murahan. Apakah kamu pikir herbal kayu bayangan ini bisa mengecoh penglihatanku? Sambil bergerak menyerang bayangan King Ruo. Duar, duar. Ledakan dahsyat mengguncang tempat itu dengan keras. King Ruo yang bersembunyi di balik perisai ilusi, terus melepaskan racun kabut hitam, racun darah mantra formasi ilusi kabut langit. Di dalam pekat kabut merah, Ying Huai akhirnya menyadari bahwa serangannya mengenai kehampaan. Ternyata kamu benar-benar memiliki keterampilan, ucapnya sambil menghalau kabut merah tersebut. Namun semakin dihalau, kabut itu semakin pekat. Aku tidak menyangka, ternyata hal yang begitu sederhana ini begitu merepotkan, ucapnya sambil menghisap kabut tersebut, karena dia juga tidak ingin kabut tersebut keluar dari istana dan menarik perhatian ketiga leluhur dan pasukannya. Dalam waktu singkat, kabut merah yang berisi racun kabut dan racun darah itu terhisap dan lenyap dari ruangan itu, menampilkan sosok King Ruo yang mematung di balik pilar istana. Nak, apakah hanya ini trik yang bisa kamu gunakan? Ayolah, lakukan hal yang sedikit menantang, ucapnya mengejek. Sus, sus. Kabut merah kembali muncul menutupi ruangan itu. Hais, benar-benar menjengkelkan,
ucapnya sambil bergerak menyerang sosok King Ruo yang bersembunyi di balik pilar istana. Duar, serangan tersebut mengenai sosok King Ruo dan melemparnya hingga menghantam dinding ruangan. Ah! Rintihnya kesakitan lalu terjatuh, namun kabut merah itu terus muncul. Sus! Kabut merah tersebut terhisap dan lenyap dari dalam ruangan, menampilkan sosok Yin Yan yang kini benar-benar meregang nyawa. Ya yang mulia, ucapnya lalu menghembuskan nafasnya. Oh tidak, saudara Yan! Teriak Ying Huai panik saat menyadari sosok yang dibunuhnya adalah Yin Yan. Ah, keparat, ternyata kamu menjebakku, teriaknya dengan kesal. Bukankah sebelumnya kamu mengatakan tidak memikirkan keselamatannya, ucap King Ruo yang bersembunyi di balik perisai ilusi memprovokasi. Bajingan, jika kamu berani hadapi aku, ucapnya sambil menyegel tubuh Yin Yan yang telah tewas dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Sus, bayangan si Zikuan yang keluar dari dalam balik mantra formasi ilusi, berkelebat di hadapan Ying Huai yang langsung disambut dengan serangan tapak angin. Duar, sosok si Zikuan terlempar hingga menghantam dinding ruangan dengan keras. Yang mulia, aku ucapnya terputus dengan aura kehidupan yang mulai memudar dari sosoknya. Ying Huai yang masih terganggu oleh kabut merah itu, lalu kembali menghisap kabut tersebut dengan ekstrem. Sus! Kabut merah tersebut terhisap dan lenyap dari dalam ruangan tersebut, menampilkan sosok si Zikuan yang telah tergeletak dengan tubuh bersimbah darah. Oh tidak, si Zikuan, ucap Ying Huai sambil menghampiri sosok itu dan memeluknya. Ya yang mulia, hati-hati, ucap si Zikuan lalu menghembuskan nafasnya, membuat Ying Huai begitu murka. Ah, teriaknya sambil mengedarkan kekuatan puncaknya, memeriksa ruangan itu dengan seksama, dan merasakan tiga aura yang berbeda bersembunyi di balik mantra formasi ilusi. Bajingan ini, ucapnya menjadi gamang, karena telah membunuh Yin Yan dan si Zikuan, dan khawatir jika ketiga aura itu adalah orang-orangnya. Di balik mantra formasi ilusi, Xuanwu Zuxian, Feng Wu Bohuai dan King Ruo yang bersembunyi di balik pilar-pilar istana, tetap berada di tempatnya dengan jantung berdetak kencang, menunggu racun kabut dan racun darah yang terus dihisap oleh Ying Huai bekerja. Sus! Kabut merah kembali muncul, memenuhi ruangan itu, membuat Ying Huai begitu kesal. Bajingan, hentikan trik sampah ini, ucapnya dengan kesal, namun masih belum berani bergerak. Setelah berpikir cukup lama, Ying Huai tiba-tiba menyerang ketiga aura yang bersembunyi di balik mantra formasi ilusi tersebut secara bersamaan. Duar, duar, serangan tombak angin keemasan tersebut mengenai ketiga aura tersebut dengan tepat. Sus, sus, ketiga sosok yang berada di balik mantra formasi ilusi tersebut keluar dengan tubuh yang telah terpotong-potong. Menggunakan tatapan mata elangnya, Ying Huai kembali begitu murka saat menyadari bahwa ketiga sosok itu adalah prajurit serigala taring hitam. Ying Huai, ternyata kamu benar-benar mempermalukan nama besar penguasa utama Gunung Nanjin. Bagaimana mungkin penguasa yang begitu hebat ini, terus-menerus membunuh orang-orangnya sendiri, ucap Xing Ruo. Bajingan, tunjukkan dirimu, ucapnya tercekat dengan darah segar yang menyembur dari mulutnya. Ah! Teriaknya dengan murka, menyadari dirinya telah terkena serangan racun. Sus, sus. Tiba-tiba api hitam dan api biru yang dilepaskan oleh King Ruo yang bertujuan mempercepat pengaruh racun yang mulai bekerja di ruangan itu. Bajingan ini benar-benar licik, ucap Ying Huai sambil melindungi diri dari serangan api tersebut yang langsung membuat darahnya mendidih. Di balik mantra formasi ilusi, King Ruo dan Xuanwu Zuxian terus meningkatkan serangan apinya, sedangkan Feng Wu Bohuai terus melepaskan kabut hitam yang merupakan racun kabut tingkat logam. Berani menggunakan kekuatan petir, kamu benar-benar menganggap enteng klan Dewa Phoenix. King Ruo membatin sambil melepaskan racun petir yang langsung memenuhi ruangan itu. Treng, treng, gelombang petir yang berderak-derak memenuhi ruangan itu. Apakah dia bodoh? Ying Huai membatin sambil saat melihat gelombang petir yang tiba-tiba membentuk tombak petir, bergerak menyerangnya dari berbagai arah.
Sus, sus, tombak petir mengenai tubuhnya dan diserapnya dengan santai. Ini benar-benar menyegarkan, ucapnya dengan santai, tanpa menyadari yang diserapnya adalah petir kekacauan. Di balik mantra formasi ilusi, King Ruo dengan tenang, terus melepaskan serangan petir kekacauan untuk mengaktifkan racun kabut dan racun darah yang telah diserap oleh Ying Huai. Berhenti bermain-main. Siapapun yang ada di dalam ruangan ini harus mati, ucapnya sambil melepaskan serangan angin keemasan yang langsung menghalau api biru, api hitam dan gelombang petir yang memenuhi ruangan itu. Benar-benar kuat, ternyata racun tersebut masih belum mempengaruhinya, ucap King Ruo sambil melepaskan kabut merah dan serangan tombak emas Kaisar Wogong. Trik sampah, ucapnya dengan kesal, sambil menghalau kabut merah tersebut. Duar. Tombak-tombak emas itu beradu dengan angin keemasan yang melindungi tubuhnya. Apa? Ucapnya terkejut saat dirinya terdorong hingga beberapa langkah, mencoba mencari tombak emas yang tiba-tiba lenyap di dalam kehampaan. Ah, mati kau! Teriaknya sambil melepaskan lingkaran angin keemasan yang menyebar dari tubuhnya, menyapu ke berbagai arah, hingga menghancurkan istana tersebut. Sus, sus! King Ruo dan rombongannya yang terlempar ke berbagai arah, langsung bersembunyi di balik mantra formasi ilusi, memanfaatkan kabut merah yang memenuhi puncak utama tersebut, bergerak menuju kediaman Ying Yan. Ying Huai yang tidak mengira ika serangannya menghancurkan istana langsung mematung saat Ying Yumao, Ying Tajun dan Ying Haotian muncul di tempat itu. Yang mulia, apa yang terjadi? Tanya Ying Yumao membuyarkan lamunannya. Penyusup itu ternyata ada di istana, jawabnya sambil menunjukkan sosok Ying Yan dan Sisi Kuan yang tak bernyawa, membuat ketiga sosok paruh baya itu ternganga. Maksud yang mulia? Tanya Ying Tajun dengan serius. Sosok itu menyamar sebagai saudara Yan, jawab Ying Huai menjelaskan, membuat ketiga sosok paruh baya itu langsung terdiam. Leluhur, bergerak dan temukan penyusup itu, ucap Ying Huai sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Baik, ucap Ying Yumao dan rombongannya lalu menyisir kawasan tersebut dengan seksama. Dari jauh, ledakan dahsyat yang menghancurkan istana terlarang puncak Nanjin langsung menarik perhatian Wei Jiu, Yang Jian serta para jenderal puncak lainnya. Tanpa mendapat perintah, mereka langsung bergerak menuju kawasan puncak utama. Sus, sus. Mereka bergerak dari berbagai arah, dan mengepung kawasan tersebut dan menyegelnya. Tutup dan segel kawasan ini, ucap Ying Yumao memberi perintah, membuat mereka semakin yakin bahwa penyusup yang mereka cari telah berada di puncak utama. Di tempat lain, King Ruo, Feng Wu Bohuai dan Xuan Wu Zuxian yang kini berada di dalam ruangan rahasia yang ada di dalam kediaman Ying Yan tampak begitu khawatir. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Feng Wu Bohuai dengan serius. Kalian berdua beristirahatlah, ucap King Ruo sambil mengeluarkan bola emas transparan. Tuan, ini, ucap Xuan Wu Zuxian dan Feng Wu Bohuai, menatap King Ruo dengan serius. Ying Huai bukanlah lawan yang mudah, apalagi menghadapi ketiga leluhur tersebut. Satu-satunya pilihan saat ini adalah pergi dari tempat ini, ucap King Ruo dengan serius. Tapi Tuan, bagaimana jika mereka mengejar kita hingga keluar dari gunung ini? King Ruo menganggukkan kepalanya. Mengenai hal itu, kita tidak perlu khawatir. Pemimpin Elang Emas pertama tewas saat perang abadi yang terjadi di wilayah barat. Lalu pemimpin Elang Emas generasi kedua juga tewas saat keluar dari tempat ini, itu artinya mereka pasti memiliki kelemahan. Tenanglah, aku sudah memikirkan rencana selanjutnya, ucap King Ruo menenangkan. Setelah mendapat penjelasan dari King Ruo, Feng Wu Bohuai dan Xuan Wu Zuxian akhirnya dapat berpikir tenang. Walaupun demikian, mereka berdua masih merasa sulit untuk meninggalkan King Ruo seorang diri. Tuan, berhati-hatilah, jika perlu bantuan, segera keluarkan kami, ucap Xuan Wu Zuxian dengan serius. Baik, jawab King Ruo dengan tenang. Setelah Xuan Wu Zuxian dan Feng Wu Bohuai masuk ke dalam bola emas transparan tersebut, King Ruo lalu memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya.
Setelah memasukkan bola emas transparan ke dalam cincin penyimpanannya, Qingruo lalu memulihkan dirinya dengan menyerap pil peledak energi dan pil penyembuh Fuyuan dalam jumlah yang sangat banyak. Tanpa menghiraukan suasana di luar kediaman Ying Yan yang begitu tegang. Di atas langit, Ying Huai yang bersembunyi di balik kabut ilusi, mengawasi kawasan puncak Nanjin dengan serius. Bajingan ini ternyata benar-benar ahli dalam bermain ilusi. Membatin dengan perasaan kesal, saat menyadari kawasan puncak telah ditutup segel ilusi kabut langit. 15 menit kemudian, Ying Huai lalu bergerak memeriksa kawasan itu dari jarak dekat. Pada saat memeriksa bagian timur gunung itu, tiba-tiba Ying Huai memuntahkan darah segar dari mulutnya. Sialan, ini adalah racun darah tingkat logam, ucapnya dengan kesal sambil bergerak menuju kediaman Ying Yan yang kebetulan berada di depannya. Sosoknya muncul di halaman kediaman Ying Yan, lalu menyegel kediaman tersebut. Setelah memastikan kediaman tersebut benar-benar telah tersegel, Ying Huai lalu memasuki kediaman tersebut dengan tergesa-gesa. Di dalam ruangan utama kediaman tersebut, Ying Huai langsung mengambil sikap duduk dan menenangkan diri. Satu-satunya cara untuk membersihkan racun ini adalah menggunakan teknik pemurnian darah. Tapi ini akan memerlukan waktu yang cukup lama, batinnya dengan perasaan dongkol, karena tidak mengira jika herbal kayu bayangan yang dia hisap di dalam aula istana sebelumnya ternyata mengandung racun darah tingkat logam. Di tempat lain, di dalam ruangan rahasia yang berada di bawah tempat tidur Ying Yan, Qingruo yang sedang memulihkan dirinya tiba-tiba merasakan seseorang memasuki kediaman tersebut. Seseorang sedang memeriksa tempat ini, batinnya sambil memulihkan diri dengan tenang. 15 menit kemudian, Qingruo lalu membuka matanya. Ternyata sosok ini masih belum pergi. Apa yang sedang dia lakukan di tempat ini? Batinnya. Setelah berpikir cukup lama, Qingruo tiba-tiba tersenyum. Kebetulan sekali, aku bisa menangkap dan menjadikannya sebagai tawanan. Batinnya lalu keluar dari ruangan rahasia tersebut dan mulai memeriksa kediaman itu dengan berhati-hati. Di dalam ruangan utama kediaman Ying Yan, Ying Huai yang tidak mengira akan ada orang lain di kediaman tersebut dengan tenang mengedarkan teknik pemurnian darah. Tidak lama kemudian, Qingruo yang sedang memeriksa kediaman tersebut tiba-tiba muncul dari balik pintu. Menatap Ying Huai yang duduk tanpa pertahanan sedikitpun. Teknik pemurnian darah, ucapnya, tiba-tiba bergerak melepaskan serangan tombak emas Wogong dan tombak emas teratai biru secara bersamaan. Sus. Kedua tombak pembunuh abadi itu melesat dengan cepat tanpa dapat dihindari oleh Ying Huai. Duar. Kedua tombak tersebut bersarang di dada kiri dan dada kanannya, melekat dan langsung menghisap kekuatannya. Ah, raungnya kesakitan. Mencoba berdiri dengan tubuh terhuyung. Qingruo tiba-tiba muncul, menghentikan tindakannya yang hendak mencabut kedua tombak yang menghisap keabadiannya tersebut. Duar, serangan petir tanpa warna yang tidak kasat mata tersebut menyerang kedua tangannya. Keparat, ucapnya frustrasi, bergerak menerjang Qingruo, namun tiba-tiba tombak emas Kaisar Wogong yang menancap pada dada kanannya meledak. Duar, sosoknya yang hendak bergerak itu terjatuh di hadapan Qingruo, bersamaan dengan munculnya Feng Wu Bohuai dan Xuan Wu Suxian yang langsung melepaskan serangan terkuatnya. Duar, serangan dahsyat tersebut membenamkan sosok Ying Huai hingga belasan meter. Bohuai, Suxian, segera segel wilayah kediaman ini, ucap Qingruo sambil bergerak menghampiri Ying Huai yang kini terkapar tidak berdaya. Baik, Tuan. Lalu bergerak dan menyegel kawasan kediaman tersebut dengan berhati-hati. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.